Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita ada di bab mengenai Employee Safety and Health atau kesehatan dan keselamatan karyawan, atau ada yang bilang kalau dari dalam bahasa Indonesia ya K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Bagi Anda yang di program studi sistem informasi, mungkin ini tidak terlalu dekat ya hubungannya, tetapi ini memang wajib diketahui ya. Wajib diketahui kalau kita mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Dan bagi Anda yang berminat untuk wirausaha, ada di satu perusahaan dan bidang dari perusahaan itu memang ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan dan semuanya ya, itu wajib juga mengetahui hal ini. Saya tidak akan membahas ini dari sisi regulasi atau peraturan pemerintah yang fix ya, karena memang peraturan pemerintah juga pada saat video ini dibuat masih belum diperbarui ya untuk K3, dan saat tahun sebelumnya ya, video ini dibuat Februari 2021. Pada tahun 2020 ada namanya Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, yang turunan peraturan pemerintahnya masih belum keluar sampai dengan video ini dibuat. Jadi masih mengambang itu kalau menurut saya. Ya, tapi kita bahas dari sisi yang secara generik ya, secara umum. Baik, yang pertama, definisi dari safety di dalam ruang lingkup ini. Jadi safety di dalam ruang lingkup K3, khususnya manajemen sumber daya manusia, itu adalah kondisi pada saat karyawan itu merasa atau terproteksi, terlindungi dari bahaya, dari resiko yang potensial, atau dari cedera. Nanti cedera ini macam-macam ya, ada berbagai macam cedera. Tidak harus membayangkan bahwa cedera itu harus patah tulang atau apa, enggak, tapi ada banyak hal seperti itu. Kemudian bisa juga didefinisikan sebagai form of being protected from the event or from exposure to something that causes health or economical losses. Jadi keamanan bisa juga dari sesuatu yang lain, misalnya kesehatan atau kerugian secara ekonomi, secara finansial. Ya. Karena jika kesehatan terganggu, kemudian kinerja terganggu, maka pasti akan mengakibatkan gangguan di ekonomi ini. Ya. Kemudian definisi kesehatan di dalam ruang lingkup ini ya, di dalam ruang lingkup ini bisa diartikan the state of being free from illness or injury. Jadi kondisi yang dimana tidak sakit dan tidak cedera. Jadi sehat itu sangat relatif ya, sangat relatif. Meskipun misalnya punya penyakit bawaan, tapi selama itu tidak kumat gitu ya, tidak kambuh ya, maka ya dianggap sehat. A state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi sehat itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan secara sosial. Sehingga kalau misalnya di masa pandemi seperti ini ya, merasa cemas yang berlebihan, cemas tertular, cemas begini, cemas begitu, nah itu meskipun badannya sehat secara fisik, maka bisa jadi dia tidak sehat secara mental. Ya, dan itu yang harus diatasi juga. Ya, itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Nah, apa saja yang bisa terjadi di dalam kecelakaan kerja atau yang bisa mengakibatkan cedera? Ya, jadi bisa saja ada satu kasus yang menyebabkan kematian, penyakit atau cedera. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya, apakah sakit atau apapun itu diakibatkan dari pekerjaan? Does not result from a work accident or from an exposure in the work environment. Jadi misalnya itu di rumah atau pada saat berlibur, maka the case is not to be
recorded. Jadi lain sudah, itu tidak termasuk di dalam ini. Result from a work accident. Nah, kalau memang itu diakibatkan karena pekerjaan atau sedang dalam kondisi bekerja atau sedang dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaan, nah itu baru diatasi dengan prosedur-prosedur seperti ini. Apa saja yang termasuk? Kalau itu meninggal, ya sudah selesai. Kalau itu sakit, ya urusannya di rumah sakit. Nah, kalau itu cedera, nah cedera ini kan relatif ya, bisa ringan, bisa berat. Misalnya cedera ringan, keseleo, atau karena terlalu banyak duduk misalnya, atau terlalu lama di ruang ber-AC misalnya, ada yang seperti itu. Atau ya terlalu lama di satu ruang tertentu yang manufaktur biasanya, sehingga dia menderita misalnya karena suhunya berubah-ubah di dekat mesin ya, maka pihak perusahaan itu wajib melakukan medical treatment ya. Jangan sampai terjadi loss of consciousness, kehilangan kesadaran ya, bisa dibatasi atau dimutasi ya. Tapi kalau memang tidak bisa diatasi dengan ini, dan itu memang mungkin itu penyakit kambuhan yang tidak bisa di handle ya, jadi pengaruh dari luar ya, itu hal yang berbeda. Oke, ya lain ya, itu akan menyebabkan hal yang berbeda. Oke, nah form untuk cedera atau apapun itu di tiap perusahaan pasti berbeda-beda. Ada yang ikut dengan form asuransi misalnya ya, entah itu menggunakan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi yang berbeda ya, in-health, allianz, apapun ya, maka itu bebas sebenarnya, tergantung dari pihak perusahaan. Yang saya taruh di sini nih masa lalu ya, sudah nggak ada lagi jam sostek, sudah berganti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya ya disuruh mengisi seperti ini, ada formnya dan segala macam. Dan ini juga yang mengisi bukan karyawannya, bukan perusahaannya, tetapi dokternya ya yang mengisi. Jadi memang ini secara medis ya, begitu. Jadi identitas ya itu normal, kemudian apa yang ditunjukkan begitu. Nah, ini semua secara medis, dan yang memutuskan dokter atau rumah sakit yang ditunjuk pasti ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan supaya mencegah itu semua ya. Meskipun yang saya tunjukkan ini adalah standar dari US, tetapi bisa dipakai secara generik ya, secara umum, bisa diadaptasi oleh perusahaan apapun. Nah, sekarang masalahnya tidak semua perusahaan itu care atau peduli dengan K3 ini ya. Mereka berarti jahat, belum tentu juga. Ada yang memang tidak peduli karena tidak tahu, tidak paham risikonya, atau tidak peduli karena memang dianggap hal yang biasa ya. Misalnya konstruksi segala macam, ada orang naik nggak pakai pengaman ya gitu, atau itu kok dibiarkan saja tanpa helm pengaman, atau helm pengamannya ya pakai seadanya, rompi berwarnanya juga tidak sesuai standar dan prosedur, dibiarkan aja ya, biasa aja Pak di sini, enggak ada kecelakaan kok. Nah, itu mungkin terjadi ya. Tapi ingat bahwa membiasakan yang salah itu satu hal yang salah gitu ya. Jadi yang benar itu yang harus dibiasakan ya, dan itu harus diperiksa ya. Kalau sudah pernah terjadi sesuatu, dangerous situation and accident that have already occurred, jadi kalau sudah ada, nah biasanya kalau sudah ada ini ya waspada lah pasti. Tapi kalau belum pernah terjadi, nah itu masalahnya. Di sini aman kok, nggak ada apa-apa ya. Complaint of violation standard, nah ini tipikal Indonesia sekali begitu ya.
baru komplain, baru kemudian diatasi. Nah, kalau nggak ada komplain, ya tenang-tenang saja. Oh, nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang komplain kok. Ya sudah, ya. High hazard industry, occupation or substance. Nah, ini biasanya manufaktur ya, jadi ada mungkin resiko tinggi ya untuk polusi. Ya, ada beberapa manufaktur yang mereka sadar sebenarnya itu polusinya tinggi di area pabrik itu, sehingga pekerja-pekerjanya, karyawan, buruh, apapun istilahnya, ya itu misalnya ya, misal ini terjadi diberikan susu. Itu kan untuk menetralisir sesuatu, ada maksudnya diberikan. Tapi apa faktanya? Ya malah bukan beberapa, mayoritas itu susunya dibawa pulang malah dijual kadang-kadang. Nggak kadang-kadang, sering begitu. Sehingga nggak paham. Termasuk pemakaian masker misalnya. Di area tertentu manufaktur, masker sebenarnya oleh perusahaan, oleh pabrik sudah secara rutin diberi masker untuk ganti terus. Tapi karyawannya nggak mau. Ya, padahal itu sebenarnya untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diinspeksi, jadi harus dikontrol, harus dilakukan langkah-langkah penjaminan mutu untuk menjamin bahwa semua prosedur itu dijalankan oleh rekan-rekan yang ada di situ. Ya, itu yang terjadi. Sehingga ini yang penting dilakukan, random inspection. Jadi ya secara acak gitu ya, sidak itu, supaya mereka ada shock terapi. Oh ini loh, dicek loh ya. Dan reinspection dicek secara teratur juga. Ya, demi apa ya? Demi keselamatan bersama. Ya. Kalau misalnya di perusahaan misalnya, oh ini sudah di kursi misalnya administrasi ya, kursinya dicek masih empuk nggak? Ya, sandaran masih baik nggak, segala macam. Gimana keyboardnya, gimana mouse-nya, masih berfungsi dengan baik, ada yang kesulitan, mungkin sudah kalau ditekan keyboardnya harus dengan tenaga tertentu sehingga mengakibatkan pada akhirnya mereka mengalami cedera tangan tanpa sadar, misalnya begitu. Kesehatan di toilet, air minum, ya, pantry misalnya, apakah itu sudah dicek, ya. Dan itu kelihatan mungkin nggak penting bagi beberapa perusahaan, tapi kalau itu terlewat maka resikonya akan sangat besar, ya, resikonya akan sangat besar. Sehingga harus ada citation, assignment informing employer and employee of the regulation and standard that have been violated in the workplace. Jadi ada semacam pengumuman peringatan. Ini jangan dilanggar loh ya, ini prosedurnya ketat tuh. Ya mungkin beberapa perusahaan pertambangan itu biasanya terutama ya sangat ketat dalam prosedur ini. Tapi di banyak perusahaan enggak. Ya, contoh misalnya perusahaan yang memiliki kantor di gedung bertingkat. Ya, sudah pernah dilatih untuk simulasi kebakaran menggunakan hidran untuk pemadam kebakaran, menggunakan tangga darurat. Siapa yang nanti akan jadi koordinator, siapa yang nanti akan tanggung jawab untuk menyalakan hidran atau memecahkan kaca pemadam kebakaran misalnya. Untuk beberapa daerah tertentu yang rawan gempa bumi misalnya, sudah pernah berlatih untuk hal tersebut. Jangan-jangan mereka hanya panik, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dibarengi dengan penalti. Sehingga ada pelanggaran, maka ada hukumannya. Ya, supaya apa? Supaya ada good faith yang ini ya. Ada good faith, ada saling percaya. Oh, kerja di sini aman loh. Nah, bayangkan di beberapa kota besar misalnya, gedung bertingkat sudah ada yang di atas 50 lantai, di atas 60 lantai mungkin, 20 lantai aja. Kalau ada kebakaran misalnya atau ada gempa bumi, lift mati, pasti ya panik lah, turun. Ya.
Nanti turun ke tangga darurat karena nggak pernah berlatih, rebutan malah cedera semua, jatuh. Ya, karena nggak pernah berlatih. Siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus di depan, siapa yang harus seperti apa jalannya, satu-satu, dua-dua. Nah, itu hal yang sering kali diabaikan. Ya. Demikian bagian pertama dari Employee Safety and Health, ya. Masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.